Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita berjumpa lagi di Mesbah Doa. Mari kita datang dengan kerinduan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai Mesbah Doa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Amin Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat Haleluya Yesus. malam hari ini kami boleh berada di Mesbah Doa. Kami rindu Tuhan, kami datang dengan kerinduan akan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir memenuhi setiap kami, terlebih umat-Mu di mana saja umat-Mu berada ya Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Melalui Mesbah Doa ini kami mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mengenal Tuhan dengan benar dalam hidup kami ya Bapa di sorga. Datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu atas kami semua di Mesbah Doa pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari lebih lagi ya Tuhan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau hadir di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Yesus. Dialah masih alamat. Dialah lama sih dialah.
Tuhan yang membela hamba-Mu. Amin ya. Kau Tuhan yang berjalan di depan kami, menghalau segala musuh-musuh kami. Tuhan yang menolong hamba-Mu, Tuhan yang menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala musim hidup. Terima kasih Tuhan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sikiara lama sande Yesus. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami bersukacita untuk semua yang baik, semua yang mulia yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Betapa kami kagum Tuhan. Perbuatan-Mu Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Di dalam segala keadaan kami, di dalam segala kondisi kami saat ini Tuhan, biarlah kami terus Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan jika hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir, untuk datang, untuk mendengar kebenaran-Mu di mezbah doa ini. Biarlah Tuhan yang melawat kami. Engkau Tuhan yang sungguh mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu, kebenaran-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di mana kebenaran-Mu Tuhan dinyatakan, di situ ada kemerdekaan ilahi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus kepada setiap orang yang mendengar acara ini. Biarlah Engkau hadir, Kau menjamah, melawat mereka, sehingga mereka sendiri Tuhan secara pribadi mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu Tuhan tidak terbatas. Roh-Mu yang kudus Tuhan akan terus berkarya, akan terus Tuhan memulihkan sampai kami serupa menjadi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Engkau yang ada di rumah hari ini bergabung di dalam mezbah doa. Saya berdoa engkau dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Dan saya percaya tuh, firman Tuhan berkata di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia ada untuk memberkati kita semua. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau membagikan satu firman Tuhan di dalam Mazmur 103. Saudara, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Jangan menjadi orang Kristen, saudara, yang hanya on-off, biar pet, saudara. Kadang nyala, kadang hidup, kadang mati, saudara. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Tapi saudara, saya rindu setiap kita, apapun kondisimu hari ini, engkau tetap memegang janji-janji Tuhan. Kau tetap setia. Apapun yang ada hari ini, mungkin yang enak, yang tidak enak, maka engkau tetap setia kepada Tuhan. Nah saudara, saya mau membagikan firman Tuhan di dalam Mazmur 103. Kenapa ayat ini dibagikan oleh saya? Karena saya punya pengalaman melalui ayat Alkitab ini, saudara, saya mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan dan hidup saya dipulihkan. Kita akan membaca Mazmur 103. Sebenarnya ayat ini cukup banyak, saudara, sampai ayat ke-22. Tapi kita cukup membaca sampai ayat 6 saja. Saya minta Anes membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 6. Ya, silakan Anes. Mazmur 103 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Aku memuji nama Allah yang kudus dengan segenap hatiku. Ya, aku akan memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya kepadaku. Ia mengampunkan semua dosaku. Ia menyembuhkan aku. Ia menebus aku dari neraka. Ia melimpahi aku dengan kasih setianya dan kemurahannya. Ia memenuhi hidupku dengan hal-hal yang baik. Masa mudaku dibaharui seperti burung Raja Wali. Ia memberi keadilan kepada semua orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Ini terjemahan ini kamu ya, sehari-hari ya. Oke. Baik saudara, ini Anes tadi membacakan Alkitab terjemahan sehari-hari, tapi saya membaca sebentar, saya ulangi dari terjemahan baru ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 6 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur Daud berkata, pujilah Tuhan. Dan ini Mazmur ini ditulis oleh Daud. Memuji Tuhan itu bukan artinya melihat kondisi. Memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang kita sengaja, yang sesuatu yang kita usahakan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 22 ayat 3, 22 ayat 3 saya bacakan ya, atau mungkin juga bisa jadi ayat 4 ya, Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, saudara perhatikan. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Nah, jadi saudara, ketika puji-pujian itu dinaikkan, saudara, maka saudara otomatis kita mengundang hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu saudara mengubahkan segala sesuatunya. Ya. Saudara, saya belajar dari senior pastor kita bahwa yang terpenting di dalam hidup kita ini adalah hadirat Tuhan. Ada orang berkata, Pak, yang terpenting kalau uang saya banyak, Pak. Tapi saudara, kalau uang banyak tanpa hadirat Tuhan, kau tetap binasa. Hadirat Tuhan itu saudara bisa membuat suasana itu berubah, kondisi kita ini berubah. Ya, kalau saudara membaca tentang di Injil, bagaimana kedatangan Tuhan itu saudara membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus, ya, mencelikan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menghentikan pendarahan dari wanita yang 12 tahun. Jadi dia membuat satu perubahan yang lebih baik lagi. Bahkan murid Yesus berkata di dalam Markus 1 dikatakan bahwa dia membuat segala sesuatunya menjadi baik, dari yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, jadi saudara, ketika engkau memuji Tuhan, maka pada waktu itu saudara, Tuhan hadir. Ya. Tetapi bagaimana Tuhan itu hadir ketika engkau memuji Tuhan? Bukan hanya sekedar engkau berkata-kata saja. Jadi kalau saudara memuji Tuhan hanya mulutnya saja yang kelihatan memuji, tapi hatimu, batinmu tidak memuji, saudara, itu juga nggak ada dampak. Ada orang, saudara, dia secara suara, dia tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Saya masih melihat satu video, saudara, video bagaimana orang-orang di China dahulu, saudara, di Cina daratan, di gereja-gereja di bawah tanah, ya, ketika mereka dilarang beribadah, saudara, mereka dilarang memuji Tuhan, mereka, saudara, ingin menaikkan pujian, mereka ingin bertepuk tangan, tapi tepuk tangan itu saudara tidak kena. Hanya begini saja. Mulut mereka saudara hanya mangap saja, nyanyi seperti nyanyi. Ya. Tapi saudara, Tuhan mendengar puji-pujiannya karena mereka melakukannya dengan segenap hati mereka. Makanya di sini dikatakan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi ketika engkau memuji Tuhan, bukan hanya mulutmu saja, bukan hanya kelihatannya engkau seperti memuji Tuhan, tapi saudara, engkau dengan segenap batin. Kata batin ini berbicara, saudara, apa yang ada di dalam hatimu. Kalau engkau memuji Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, saudara, maka digenapilah Mazmur 22 ayat 3 itu. Engkau yang kudus yang bersemayam di atas orang puji-pujian orang Israel. Tuhan akan hadir dalam hidup kita, saudara. Saya selalu, saudara, saya berusaha setiap pagi ketika saya membangun mezbah doa, saya menaikkan puji-pujian. Dan jujur, saudara, ketika saya memuji Tuhan dengan segenap hati, maka saudara itu segala kekhawatiran, segala kecemasan,
segala intimidasi, ketakutan, itu sirna seketika. Kalau saudara nggak percaya, engkau bisa praktekkan itu hari ini juga. Kalau engkau hari ini mengalami ketakutan, pujilah Tuhan dengan segenap batinmu. Artinya saudara, engkau hanya bukan puji-pujian yang keluar dari mulutmu, tapi hatimu juga ada kepada Tuhan. Karena begini saudara, hubungan itu saudara, hubungan yang rusak atau yang tidak baik, ya, misalkan saya dengan Anes, ya, hubungan kita nggak baik. Tapi ketika saya katakan, Anes, kamu orangnya baik sekali ya. Kamu ganteng, misalnya. Kira-kira Anes seneng nggak? Senang. Atau misalkan saya tersenyum kepada Anes, Anes, kamu baik sekali hari ini melayani saya. Senang nggak? Kamu senang dipuji apa senang dihina? Tapi saudara coba misalkan saya menghina Anes. Anes, kamu nih mau begini bla bla bla, wah, merendahkan dia, melecehkan dia. Kira-kira apa yang terjadi? Kepahitan, betul nggak? Hubungan kita pasti tidak akan baik, betul nggak? Nah saudara, kalau saya saja memuji Anes, Anes senang. Atau Anes memuji saya senang dengan Anes. Terlebih Tuhan kita, saudara. Tuhan itu, saudara, sebenarnya saudara tidak memuji Tuhan itu, saudara juga dia nggak ada pengaruhnya, saudara. Karena alam semesta akan memuji Tuhan. Yang rugi itu adalah diri kita. Kalau saudara nggak memuji Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, saudara yang rugi. Karena saudara tidak akan mengalami pemulihan. Nah, seperti apa saudara? Ntar pemulihan demi pemulihannya saya akan jelaskan, ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah saudara, manusia itu ya, kecenderungannya itu punya penyakit lupa. Mereka itu saudara, suka lupa dengan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Atau mungkin juga kita sering sekali lupa dengan kebaikan orang. Ya, saya belajar saudara, di dalam rumah tangga saya pribadi dengan istri saya, bukan artinya pendeta Emmanuel ini dengan istri everything okay, semuanya fine-fine saja. Ada beberapa saat mungkin saya sedikit miskomunikasi, ada konflik ya, yang mungkin secara manusia kita sedikit emosi dan kita bisa jadi diem-dieman ya. Ketika saya saudara ada dalam kondisi itu, Roh Kudus ingatkan saya, kamu jangan lupakan kebaikan istrimu. Begitupun juga istri saya, saudara. Roh Kudus ingatkan. Setiap kita ini punya kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau ada masalah dengan siapapun juga, ingatlah kebaikan orang itu. Jangan ingat kesalnya, saudara. Kalau saudara ingat kesalnya, saudara nggak akan pulih. Manusia itu memang suka lupa akan kebaikan. Tapi saudara, kalau kesalahan, itu bisa sampai mati aja kita ingat. Ya, tapi hari ini kau yang mendengar berita sukacita ini, jangan melupakan kebaikan siapapun. Dan terlebih, saudara, di sini dikatakan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita luar biasa. Kalau engkau hari ini, apapun kondisimu hari ini, kau bersyukur, Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik. Ya, saya masih ingat, saudara, ketika mertua saya, dulu belum jadi mertua saya ya. Jadi mertua saya ini usianya kurang lebih sekitar 45 tahun, saudara ya. Dia ditinggal oleh suaminya, jadi papi dari istri saya gitu ya. Dan dia punya 6 orang anak, semuanya masih kuliah. Dia seorang ibu rumah tangga, dia hanya lulusan SD, ya. Dia dari latar belakang Muslim menjadi Kristen, dan tiba-tiba suaminya meninggal pada waktu itu, saudara. Dan saya masih ingat, saudara. Disitulah awal mula saya bisa lanjut, saudara, pacaran dengan yang sekarang jadi istri saya, saudara. Tapi yang saya unik, saudara, pada waktu itu ketika
papi dari istri saya atau papi mertua saya almarhum itu meninggal, dan mami mertua saya itu masih muda pada waktu 45 tahun, di mana dia mempunyai anak 6 orang, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tidak ada pengharapan, dan tiba-tiba orang yang mencari uang meninggal karena sakit, itu adalah sebenarnya secara manusia mungkin bisa jadi dia meninggalkan Yesus karena dia bukan latar belakang Kristen, saudara. Mungkin bisa jadi dia kecewa dengan Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasanya ketika saya melihat, saudara, dia bersaksi kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bahkan saya pada waktu itu, saudara, kejadian ini kurang lebih tahun 1993 ya. Puluhan tahun yang lalu. Saya saja risih dengernya, saudara, pada waktu itu ya. Kenapa? Karena setiap kali orang, saudara, yang datang, dia berkata, Tuhan Yesus baik. Padahal suaminya sudah ada di peti mati, saudara. Dia bersaksi bagaimana Tuhan menolong, Tuhan sungguh baik. Ya. Dan saat itu saya bengong, saudara. Saya masih muda, masih kurang lebih usia saya masih 19 tahun pada waktu itu. Saya bengong, ini ibu, ini kenapa dicerita begini terus? Dan saudara, yang luar biasanya, dalam ketidakmengertian dia, dalam ketidaktahuan dia, yang mempunyai 6 orang anak, yang belum lulus semua, tapi karena dia terus bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia bisa membesarkan semua anak-anaknya. Dan saya bersyukur, saudara, keluarga besar mertua saya ini, saudara, anak-anaknya semua lulus kuliah. Tidak ada satupun yang tidak lulus kuliah. Semuanya sarjana, mendapatkan pekerjaan yang baik dari Tuhan. Dan dari situ saya belajar bagaimana sampai hari ini mami mertua saya masih hidup. Saya belajar dari iman dia, bahwa dia seorang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan hari ini dia bersuka cita pemeliharaan Tuhan. Nah, saya katakan, saudara, mungkin hari ini kau mengalami hal yang berat. Entah mungkin kau baru ditinggal oleh pasanganmu, engkau mungkin mengalami sakit. Saudara berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk semua yang baik yang terjadi dalam hidupku. Aku mau memuji-muji Tuhan. Saudara, puji Tuhan apapun yang terjadi. Puji Tuhan. Biasakan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau engkau melakukan hal itu, saudara, maka saudara, engkau sebenarnya sedang mendatangkan kerajaan sorga dalam hidupmu. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, pujilah Tuhan jiwa kita. Entah jiwa kita lagi sedih, kecewa, senang, sukacita. Kalau senang sukacita sih memuji Tuhan mungkin gak ada masalah, betul gak? Tapi kalau saudara mungkin lagi sedih, memuji Tuhan, kelihatannya berat. Tapi disitulah waktu yang terbaik engkau memuji Tuhan. Itulah waktu yang terbaik. Daud, saudara, di Alkitab, bagaimana dia mengalami suatu proses. Di usia dia, saudara, masih muda, tiba-tiba Samuel datang mengurapi dia dalam ketidakmengertian. Kamu suatu saat akan jadi raja. Dia pikir jalannya mulus jadi raja, saudara. Tapi dia bertemu dengan Goliat. Goliat dia dikalahkan. Dia bertemu dengan orang Filistin. Peperangan demi peperangan dia alami. Tetapi yang paling mengecewakan di dalam hidup dia adalah ketika dia dikejar-kejar oleh papa mertuanya Saul. Dia hendak dibunuh, saudara, padahal dia tidak punya salah. Tapi saudara, Daud mengambil satu keputusan. Dia tetap memuji Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, dia berkata, aku tetap memuji Tuhan. Dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Saudara, apapun yang hari ini engkau terjadi dalam hidupmu, tetap memuji Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya ketika engkau memuji Tuhan, sebenarnya engkau mendatangkan sorga di dalam hidupmu. Yang di ayat ketiga dia katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, dosa itu memang bisa menjadi salah satunya, menjadi sumber sakit penyakit kita. Tapi tidak setiap hal ya. Jadi jangan juga tertuduh. Tapi firman Tuhan berkata bahwa penyakit itu juga bisa berasal dari dosa. Tapi hari ini kita bersyukur, saudara, di ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit.
Saya masih ingat saudara ketika tahun 2021 di bulan April, saya kena COVID saudara. Dan saya sudah dalam keadaan sangat kritis sekali. Oksigen saya sudah 70, panas saya 40, dan saya sudah tidak bisa bangun. Dokter berkata bahwa Pak Immanuel ini sudah kritis sekali. Dokter telepon istri saya, dan saat itu sudah belum ada obat, belum ada apa-apa. Saudara, saturasi oksigen saya 70, lalu saudara, tekanan darah saya sudah di bawah 60 sampai 50. Jadi tinggal nunggu lurus aja waktu itu. Dan saya sudah tidak bisa bernafas, saudara. Tapi saya masih ingat, saudara. Ketika saya dalam keadaan kritis seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ayat ini, saudara. Dia berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lalu saat itu saya berkata, "Tuhan, ampuni segala dosa saya." Saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, ampuni segala kemarahan, kebencian, sakit hati saya. Segala kenajisan, segala hal yang tidak berkenan, saya minta ampun kepada Tuhan." Dan saya memuji Tuhan. Saya tidak bisa berkata kata apapun, tapi saya memuji Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang saya harus puji, saudara. Karena pada waktu itu dalam keadaan kritis. Tapi saya masih ingat, saudara. Ketika ada seorang hamba Tuhan berkata, "Kalau engkau susah memuji Tuhan, ya, nyanyi haleluya 12 kali." Lalu saudara, saya di dalam hati saya katakan, haleluya, haleluya, haleluya. 12 kali, saudara. Kan itu yang gampang, betul nggak? Karena puji-pujian yang lain mungkin saya lupa. Tapi kalau haleluya 12 kali, saudara pasti ingat, betul nggak? Dan saya, saudara, ketika saya menyanyikan haleluya 12 kali, terus-menerus, saudara, saya berdoa, "Tuhan, aku memuji Engkau." Tiba-tiba panas, saya turun, saudara. Dan kondisi saya hari demi hari pulih. Dan hari ini saya bisa khotbah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau hari ini sedang mengalami sakit penyakit, puji Tuhan. Setiap hari engkau memuji Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kau minta ampun kepada Tuhan jika ada kesalahan. Maka janji Tuhan, Dia akan menyembuhkan segala penyakit kita. Saudara, jangan segan-segan berdoa kepada Tuhan. Dia adalah penyembuh buat kita. Bilur-bilur Yesus pasti menyembuhkan. Amin, saudara. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mungkin hari ini engkau, saudara, ada di dalam lubang kubur. Apa itu lubang kubur, saudara? Kematian. Mungkin bisnismu mengalami kematian. Sudah di lubang kubur. Gak ada pengharapan. Wah, udah di lubang kubur. Saudara, Lazarus juga seperti itu. Sudah di lubang kubur, saudara. Yesus, saudara, ketika dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, dan dia diturunkan dari kayu salib, dimasukkan, saudara, ke dalam goa kuburan, saudara. Lubang kubur istilahnya. Sepertinya tidak ada pengharapan. Sepertinya sudah selesai semua. Ya memang sudah selesai. Dosa-dosa kita sudah diselesaikan di kayu salib, betul nggak? Dunia, saudara, berkata, wah, orang-orang Farisi ahli Taurat, si penyesat itu sudah mati. Ya. Tapi satu sisi mereka juga takut. Katanya hari ketiga bangkit, saudara. Saudara, berapa banyak hidupmu yang hari-hari ini seperti di lubang kubur? Sudah kayaknya nggak ada pengharapan, sudah mengalami, bisa dikatakan, saudara, sudah mengalami kematian. Tapi saudara, saya kasih tahu, justru di saat engkau kondisi seperti itu, maka bagianmu adalah engkau memuji Tuhan. Puji-pujian itu, saudara, firman Tuhan berkata tadi, Dia akan mendatangkan hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan harus digenapi. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang-orang Israel. Saudara tahu apa artinya orang Israel? Apa artinya Israel?
Banyak orang berkata bahwa Israel itu artinya adalah orang pilihan Tuhan. Salah, saudara. Israel itu artinya adalah orang yang bergumul dengan Allah dan menang. Ya. Itu kata Israel, saudara. Seperti ketika Yakub bergumul, saudara, dengan Tuhan dan dia menang. Dan saat itu juga Tuhan berfirman kepada Yakub, Yakub, mulai hari ini namamu yang kurang bagus ini, aku ganti dengan Israel. Artinya adalah orang yang bergumul. Saudara, mungkin adalah Israel secara rohani yang mengalami pergumulan, yang mengalami kesusahan hari-hari ini. Tapi saya kasih tahu, saudara, ketika engkau, saudara, memuji Tuhan, sebenarnya engkau sedang mendatangkan hadirat Tuhan. Dan engkau saat itu juga tiba-tiba dilawat, dijamah oleh Tuhan. Dan yang terjadi, engkau menang atas segala pergumulan hidupmu. Itu janji Tuhan. Makanya saudara di sini dikatakan bahwa, Mazmur 103 dikatakan, engkau yang hari ini ada di lubang kubur, engkau jangan takut bahwa kalaupun secara dunia sudah tidak ada pengharapan, tapi saya kasih tahu, Yesus berfirman di dalam Yohanes 11 ayat 25. Coba Anas baca Yohanes 11 ayat 25. Engkau yang sudah di lubang kubur, tidak ada pengharapan. Tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berfirman, berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25. Silakan, Anas. Depan ada. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, saudara, ini yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Bangkit. Wah. Makanya saudara, keren sekali tahun ini kita rise and shine. Ya. Bangkit dan menjadi terang. Katakan sama-sama, bangkit. Saudara chat dong, bangkit. Ya. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Bukan hanya bangkit saja. Kalau hanya bangkit nggak hidup ya percuma juga. Betul nggak? Tapi saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Jadi saudara, modalnya hanya percaya saja. Dan untuk percaya itu saudara gratis. Katakan sama-sama gratis. Ya. Ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dunia mungkin berkata, kamu sudah mati, udah nggak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan berkata, walaupun kita sudah di lubang kubur, sudah mengalami kematian, dia menebus kita. Amin, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, dia tidak hanya menebus kita dari kematian, dari lubang kubur. Tapi firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 4 dikatakan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow, saudara. Saya ketika membaca ayat ini, saudara, saya berkata, Tuhan, Engkau luar biasa baik sekali. Saudara, kalau ada orang yang begitu mengasihi dan setia kepada kita, kita adalah orang yang paling beruntung. Dan yang paling beruntung, paling beruntung itu ternyata, saudara, Tuhan tetap mengasihi kita, tetap setia. Dan dia memberikan rahmat-Nya. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari, kasih dan rahmat-Nya. Saudara, ketika engkau bangun pagi, engkau berkata, Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Ini adalah seperti mahkota. Ya. Saudara, mahkota itu kan biasanya dari mana, saudara? Dari emas, betul nggak? Tapi ini, saudara, lebih dari emas. Karena emas itu sesuatu yang nggak hidup, saudara. Benda mati. Tapi kasih setia dan rahmat itu adalah karakter ilahi yang turun dalam hidup kita. Dan di mana ada kasih setia dan rahmat, maka hidup kita dimanapun juga akan dibela oleh Tuhan. Karena ada rahmat Tuhan yang selalu baru. Ya. Nah, ayat kelima, saudara, ini yang luar biasa. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Engkau anak-anak muda dengar.
Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, nafsu anak muda itu saudara bisa mendatangkan dosa. Ya, bahkan bisa menjauhkan dia dari Tuhan. Hasratnya, karena kalau anak muda itu ya hasratnya ya, hasrat terkenal, hasrat ingin cepat kaya, hasrat seksual, ya. Lalu apalagi keserakahan, percabulan, ya. Ini hasrat anak muda, saudara. Tapi ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau naikkan, dengar anak-anak muda, ketika engkau memuji Tuhan, kau terbiasa dari sejak kecil, bahkan ketika engkau masih muda dan seterusnya, maka saudara, firman Tuhan berkata, Dia akan memuaskan hasratmu. Hasratmu yang tadinya saudara, hasrat yang najis, yang cabul, yang kotor. Maka tiba-tiba Tuhan berikan hasrat yang penuh dengan kebaikan. Bukankah itu luar biasa saudara? Tuhan begitu mengasihi kita. Dengar anak muda, kalau engkau dari sejak muda menjaga kekudusan, suka memuji Tuhan, maka tiba-tiba sorga terbuka dalam hidupmu. Ada kebaikan, kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan janji Tuhan berkata begini saudara, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, generasi anak-anak muda sekarang sering sekali saudara disebut generasi stroberi. Saya pas waktu dengar saudara istilah generasi stroberi. Ini apa sih generasi stroberi saudara? Generasi stroberi itu, buah stroberi itu gampang rusak, gampang busuk. Ternyata kenapa disebut generasi stroberi? Karena anak muda sekarang saudara, gampang mutung, gampang kepahitan, gampang sakit hati, gampang tidak setia, pengennya hura-hura. Makanya disebutnya stroberi, nggak mau susah, panas dikit langsung mundur. Ya, panas, udah deh, nggak jadi, mundur. Nggak mau kerja keras. Makanya hari ini saudara, banyak anak-anak muda disebut sebagai generasi stroberi. Tapi hari ini dengar, engkau bukan stroberi, tapi engkau adalah Raja Wali. Amin. Anak muda dengar, engkau adalah seperti burung Raja Wali. Apa burung Raja Wali itu saudara? Burung Raja Wali adalah burung ketika ada badai, dia tidak pernah lari. Tapi dia menggunakan badai itu supaya dia naik terbang tinggi ke atas. Dan saudara, dia mengatasi badai pencobaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, ketika engkau memuji Tuhan, Tuhan singkirkan hasrat-hasrat yang tidak kudus itu, digantikan dengan kebaikan. Maka ketika ada kebaikan dalam hidupmu, engkau adalah menjadi pribadi yang kuat, yang bisa terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan. Amin Bapak Ibu semua. Dan saya percaya saudara, firman yang kau dengar hari ini akan membuat engkau bisa mengatasi setiap pencobaan. Kuncinya satu, pujilah Dia dalam segala kondisi apapun, dengan segenap jiwa dan batinmu. Jangan saudara terpengaruh dengan keadaan dan situasi, tapi justru engkau mempengaruhi kondisi, merubah kondisi dan situasi dengan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian saudara. Saat kami berkumpul, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi,
baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kau yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mungkin kau mengalami pergumulan, kau mungkin mengalami kesakitan, kau mengalami kebangkrutan, kesusahan, kesedihan yang melanda hidupmu. Tapi hari ini dengar saudara, pujilah Tuhan, pujilah Dia dengan segenap hatimu, pujilah Dia dengan segenap batinmu. Jangan biarkan saudara, kondisi-kondisi yang ada hari ini mempengaruhi imanmu. Karena firman Tuhan berkata, Anak Manusia datang dan apakah dia mendapatkan iman di muka bumi ini? Saudara, apapun kondisi hari ini Tuhan, hari-hari ini dalam hidup saudara, engkau tetap memegang imanmu kepada Tuhan Yesus. Kau tetap memuji Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Kau yang mengalami pergumulan, kau berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan. Kuatkan imanku Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Saya mau berdoa. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Yang hari ini mungkin mereka mengalami kesakitan. Mereka mengalami putus pengharapan. Mungkin mereka mengalami pergumulan Tuhan. Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang tidak terbatas, yang bisa hadir dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau Tuhan menjamah, memberi kelepasan, kelegaan di dalam nama Yesus. Dan biarlah mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Segala kuasa jahat, kuasa setan, sakit penyakit yang ada dalam hidup mereka, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tapi biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hidup mereka, memberikan Tuhan sukacita dan puji-pujian yang baru mereka naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani malam ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya setiap firman yang disampaikan, itu Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, kami siap menerima berkat yang terbaik. Kasih kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluarga, usaha dan pekerjaan dan pelayananmu, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.